di golongan yang mengajak, yang menyeru terhadap kebaikan, dan ketika kita bisa mencegah sesuatu yang batil. Karena ketika kita melihat khususnya pada era globalisasi sekarang ini, bahwasanya generasi kita, kalau kita hayati, kita cermati, banyak sekali generasi anak-anak muda kita yang sudah jauh menyimpang, yang sudah sangat acuh terhadap agama, terhadap hukum agama. Contohnya, yang mohon maaf, yang saya angkat di sini adalah, langsung saja mohon maaf, yang saya angkat di sini makalahnya ketika saya membaur ke ranah para remaja dan dewasa juga, yang di situ mohon maaf, ternyata setelah saya dekati di situ, banyak sekali kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka. Contohnya ada kemampuan musik, kemudian ada kemampuan keterampilan. Walaupun mohon maaf, yang saya angkat di sini terdiri bukan hanya dari pondok pesantren saja. Ada yang dari pondok pesantren, ada yang menjadi bakul asongan, ada yang menjadi bakul kolesom, ada yang menjadi pekerja bangunan, banyak sekali terdiri di situ. Tetapi di sana ternyata mereka, setelah saya dekati, ternyata mereka acuh terhadap kegiatan keislaman. Kenapa? Karena mereka banyak yang tersinggung setelah mendengarkan setiap paginya, setiap di podium, bahwa yang benar itu adalah orang-orang yang hanya di masjid, orang-orang yang kumpul-kumpul tahlil, orang-orang yang senang zikir. Ya. Jadi mereka bukannya tersentuh, tetapi malah mereka akhirnya merasa diri mereka minder, mereka merasa disalahkan. Nah, sehingga dengan adanya kondisi seperti itu, maka yang kami lakukan di sana, setelah saya lakukan, maka saya bentuklah, mohon maaf, yang dinamakan grup gabungan tapi benar. Oke, mohon maaf. Kenapa saya beri nama gabungan tapi benar? Karena supaya kesan dari nama tersebut, dari namanya itu tidak terlalu agamis. Ya, di sana terdiri dari beberapa karakter yang sifatnya keras, ada yang sifatnya meremehkan agama. Nah, setelah saya bentuk grup gabungan tapi benar atau DTB, yang sekarang sudah menjadi DTB Song, ya, dan perhatian waktu tinggal 3 menit. Maka apa? Kami persilakan kepada dari Dewan untuk menyatakan di 12 September. Terima kasih langsung saja ini dari mana saja hanya untuk sedikit. Jadi kalau sudah jadi psikolog, pembuatan KTI-nya pakai model SKB, sistem tersebut bersama-sama. Sehingga di sini ada satu dalil yang tidak karu-karuan tulisannya, karena tidak diedukasi, sehingga mohon ini untuk panjenengan koreksi dulu kalau menulis dalil itu yang jelas, karena ini berhubungan dengan ayat suci Al-Quran. Itu yang kedua, ini pertanyaan. Saya tertarik dengan model dakwah yang dilakukan oleh panjenengan, yaitu dengan model DTB. Ini juga saya tertarik, dakwah model gabungan tapi benar. Ini saya ingin satu saja keberhasilan yang dilakukan oleh panjenengan dengan model dakwah DTB. Itu saja, terima kasih. Tahun ngarep. Yang pertama, mohon maaf untuk penulisan ayat, karena tadi disampaikan panjenengan, memang kami terus terang baru kemarin setengah hari langsung saya kirim, mohon maaf. Tebut. Tebut. Kemudian hasil daripada kita di BPTB
maaf, tadi saya sampaikan di situ terdiri dari banyak orang yang bertato, orang yang bertato, orang yang minum minuman keras, itu banyak sekali di situ. Setelah dibentuknya grup gabungan tapi benar, karena di sana kita sangat menghargai bahwa kita tidak pernah justice bahwa orang-orang yang belum sholat, orang-orang yang belum kegiatan Islam belum tentu lebih jelek daripada kami yang sudah, mohon maaf, ketika di rumah bersarung, berpeci dan bersorban. Karena prinsip dari kami ketika menyampaikan kepada mereka, sejelek-jelek manusia karena bukan setan, pasti masih ada baiknya. Dan sebaik-baik manusia karena bukan malaikat, pasti ada salahnya. Begitu Pak. Jadi dengan berjalannya waktu seperti itu 2 tahun yang setelah berjalan, dengan izin Allah, alhamdulillah anak-anak yang tadi ada suka musik tapi belum terarah, kemudian anak-anak yang belum punya kegiatan, akhirnya alhamdulillah ada pengajian DTB 1 bulan sekali dari rumah ke rumah. Kemudian kita bikin kayak tangkok dari bambu, sampai berjalannya waktu kita bisa dari DTB itu mendirikan majelis taklim yang saya namai majelis taklim Miftahul Khoir itu. Nah, kemudian kegiatannya adalah ada malam Jumat mujahadah, ada malam Rabu kegiatannya majelis taklim itu yang didirikan oleh grup DTB, kemudian ada seni sholawat itu Pak. Itu keberhasilannya mereka dengan perjuangan mereka. Saya yakin perjuangan mereka yang tadinya los, tidak punya kegiatan, tidak peduli atau acuh dengan agama, tapi dengan mereka menyempatkan waktu untuk bisa tahlilan, untuk bisa mujahadah, dan saya jadikan pengurus majelis taklim. Saya yakin perjuangan mereka untuk ke ranah sini itu sangat luar biasa. Maka saya anggap keberhasilan itu diantaranya mereka menjadi mau tahlilan, mau mujahadah, kemudian peduli terhadap kegiatan agama. Sampai-sampai mohon maaf Pak, ketika saya mengadakan pengajian rutin, tapi saya undang dari luar. Insya Allah kapan-kapan Pak Bunanto, insya Allah. Sampai anak yang tadinya imuman itu Pak, tadinya acuh itu sampai mungkin bisa main belum awal itu Pak. Sampai dianya maksa bahwa bisa itu dari dia. Kemudian antar jemputnya dia langsung paksa kalah Pak itu. Jadi saya dilihat dari itu berarti bentuk yang tadi saya sampaikan, sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Itu mungkin sudah terasa oleh dia, dan justru mereka kepeduliannya akan lebih total terhadap kegiatan keagamaan begitu Pak. Daripada mohon maaf ada yang mohon maaf tidak semuanya alumni pondok di tempat saya itu bahkan malah ada yang acuh terhadap kegiatan seperti itu Pak. Begitu keberhasilannya Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Medianya apa ya yang dilakukan oleh Bapak dalam berdakwah? Karena selain ada ustadz, ada santri, ada jamaah, juga ada media yang Oke. Selama musim pandemi saya menggunakan grup WhatsApp Pak. Selama musim pandemi. Sebelumnya kami berjalan dari rumah ke rumah yang rutinan, yang grup DTB itu isinya tahlil, bacaan al-Barzanji, kemudian saya isi kultum 10 atau berapa menit. oke baik. Kemudian melogikakan gabungan kok jadi benar masih jadi luar biasa. Yang nama bisa dijelaskan maksudnya? Kadang benar saja belum tentu gabungan baik. Ini gabungan kok jadi benar itu luar biasa. Bisa dijelaskan. Jadi begini Pak, ketika saya berbicara dengan hukum-hukum agama di sana, orang-orang yang mohon maaf notabene kok masih senang minum, kemudian masih acuh terhadap agama. Ketika saya berbicara dalil, pasti mereka tidak akan doyan. Ya, jadi saya bawa ke keagamaan perintah-perintah agama atau dalil-dalil agama itu dengan saya mohon maaf bercanda Pak. Tapi mohon maaf bukan berarti saya meremehkan dari Al-Quran. Tujuannya supaya mereka dapat menerima dengan guyon. Itulah yang namanya gabungan. Tapi arahnya nanti tujuannya itu untuk kebenaran begitu baik.
Jadinya nama dombrongan tapi benar.